Baik Pak, selamat siang. Kami dari tim Mitra TV dan mendatangi Bapak sebagai Ketua MUI di Kabupaten Selatan dan termasuk juga tokoh adat di Selatan ini. Kami mau menanyakan Pak, bagaimana sikap Bapak mengenai video yang viral atas penyampaian Ustadz Abdul Muin mengenai pernikahan massal di Nia Selatan. Baik, terima kasih dulu kepada Mitra TV yang telah siap untuk datang ke rumah saya ini yang sangat sederhana untuk meminta tanggapan tentang video yang sedang viral di Nia Selatan ini atas ucapan atau pernyataan dari Ustadz Abdul Muin. Atas itu dulu sebelum saya buat tanggapan, saya berterus terang, jangankan saya kenal orangnya, ketemu muka pun tidak pernah. Sehingga pertama sekali saya menyesalkan, kok bisa terciptanya video itu? Dari mana dia mendapat izin masuk di wilayah Teluk Dalam ini? Kemudian waktu saya audensi kepada Pak Sekda tanggal 4 bulan lalu ini, dari sana saya dapat informasi mereka sudah ke kantor Sekda, ke kamar Sekda, dan semua dijelaskan sehingga Pak Sekda mengatakan, maaf Ustaz, kalau masalah dakwah itu saya ini sudah lama di NU, walaupun agama saya Kristen. Itu Pak Sekda. Sebab di Jambi sana itu saya lama berdomisili di sana dan pendidikan di sana termasuk saya ini memajukan. Atas itu sudahlah Ustaz, lebih bagus Ustaz hubungi Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nia Selatan. Tetapi entah bagaimana sampai hari ini belum pernah kami ketemu. Keluarlah viral video itu. Saya dapat informasi bahwa yang membawanya ke Teluk Dalam ini adalah 2 orang dari Pulau-Pulau Batu. Pertama bernama Surahmat Pasar ini, dan kedua Chandra Jaluhu. Sesudah sampai di Teluk Dalam kemarin pada rapat pertemuan Forkopimda, kami dengar kabar bahwa yang mengantar mereka ke kamar Sekda adalah Amamisi serumah. Nah, makanya saya bilang kok duluan orang tahu, kita orang dalam tidak tahu. Makanya kemarin itu saya berterima kasih kepada tim JRC yang telah sigap ya untuk meredam masalah. Walaupun secara pribadi saya juga meredam. Apa redaman saya harapkan kepada kita semua, kaum muslimat yang ada di Teluk Dalam ini. Setiap ada komen-komen di dalam media sosial, tolong jangan ditanggapi. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, tidak ada satu komen dari umat Islam. Kemudian untuk menanggapi pernyataan Ustaz ini, sesuai dengan ucapan saya kemarin juga saya bilang, saya selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Agama Islam, dan saya juga tokoh adat Nia Selatan ini, mengutuk keras Ustaz ini. Ucapan-ucapan yang tidak wajar yang disampaikan di Kepulauan Nia Selatan ini. Atas itu saya tidak setuju dengan ucapannya. Maka kami semalam itu telah mengusulkan kepada Forkopimda segera Ustadz itu dipanggil datang ke Nia Selatan untuk mengklarifikasi ucapannya. Dan kalau memang betul dia sudah menghina adat, nanti kita akan menghukumnya secara hukum adat kita yang berlaku di Nia Selatan ini. Jadi saya rasa demikianlah yang dapat saya kasih tanggapan. Sebab saya ini orangnya walaupun orang agama Islam, kalau memang agama Islam itu salah, saya katakan salah. Kalau yang benar, saya tunjang benar walaupun sampai mati. Kalau memang kebenaran. Tapi kalau ada sifat dalam kesalahan itu, ya saya akan memberantas. Saya orang pertama yang akan melarang itu. Nah, kemudian saya ini orangnya nasional. Agama pun agama moderasi. Saya tidak mau berakhir. Sebab yang dinamakan menaungi semua agama dan mempertahankan, jangan ada perpecahan umat, perpecahan agama apalagi. Jadi saya rasa demikian dulu masalah
tentang tanggapan saya dalam video Ustadz yang hebat itu, ya, Ustadz Abdul Mumin. Nah, mungkin dia kurang mengerti bagaimana tata cara menghadapi umum. Ya, walaupun dia sudah sempat jadi anggota dubes, saya dengar, ya, di luar negeri, lain di Jerman, lain di Saudi Arabia, lain Indonesia, lain Jawa. Sampai hari itu Pak Sekda sudah mengatakan kepada beliau, Ustaz, lain Padang, lain Belalang, lain Lubuk, lain ikan. Padang Jawa tidak sama dengan Padang. Adat Padang tidak sama dengan adat Batak. Adat Batak apalagi tidak sama dengan adat ini. Nah, itu pun sudah diingatkan oleh Pak Sekda. Tapi saya kok bisa keluar itu. Yang paling penting, yang saya katakan tadi, apa hubungan orang lain? Sebab Pasar Ibu ini di Pulau Telo, supaya kita kenal, dia itu adalah Ketua Umum Al-Wasliyah. Itu kan organisasi yang baru. Di Telu Dalam ini dulu ormas Islam itu hanya 2, NU dan Muhammadiyah. Sekarang sudah 3, Al-Wasliyah, di bawah naungan Pasar Ibu ini yang dari Pulau Batu. Ini yang kurang tahu kita, apa mereka mau menggalang dana dari Ustadz Abdul Muin ini atau tidak. Sekretariatnya ada itu di Rani Batu kilometer 1. Di sana ada pelangnya. Saya pun selaku ketua majelis ulama bertanya-tanya, kok dipasang pelang? Jangankan dulu minta izin, pemberitahuan saja. Kami tidak tahu siapa orangnya itu. Nah, kemarin pun sudah saya ingatkan ke Menak. Tolong Pak, apakah sudah dilapor kemarin bahwa ada organisasi Islam yang baru? Walaupun Al-Wasliyah itu ya jelas itu organisasi Islam yang sah. Tetapi di Telu Dalam ini kita anggap dia itu kan baru. Jadi demikianlah saudara-saudaraku dari Mitra TV. Inilah yang mau kita kehendaki ini. Secara pribadi saya sendiri dan selaku tokoh, ya syukur kalau cara kita, mari kita selesaikan, mari kita amankan daerah kita ini. Jangan sempat ada orang luar yang akan mengatur balokkan, baik ada maupun yang sudah kita ciptakan kerukunan, mulai dari nenek moyang kita dulu sampai saat ini. Kita tidak pernah bersinggungan masalah agama, masalah adat, tidak pernah kita bersinggungan. Justru itu mari kita tetap kokohkan persatuan dan kesatuan kita di Nia Selatan ini secara demikian yang saya sampaikan. Oke Pak, satu lagi kami tanya Pak, mengenai Ustadz Muim ini, apakah selaku Bapak sebagai ketua MUI di Nia Selatan pernah lihat saudara ini berdakwah di Nia Selatan, atau dia tugas di mana sebelum dia memberikan tanggapan di televisi seperti itu? Artinya berapa lama dia di Nia Selatan ini? Oke. Baik, kalau mengenalnya tadi sudah saya katakan, kemarin pun di rapat Forkopimda sudah saya ucapkan, jangankan kenal, batang hidungnya saya tidak pernah saya lihat. Apa yang bisa saya katakan sudah pernah ceramah di sini dan di mana dia, saya kurang tahu. Makanya lebih bagus saya bilang semalam, siapa yang membawa dia ke Nia Selatan ini, itu kita panggil sesegera mungkin untuk mendapatkan informasi siapa dia Ustadz ini dan di mana dia berada, apa pekerjaannya, supaya dapat dia klarifikasi. Kita undang dia datang ke Nia Selatan, dapat diklarifikasi. Dan saya puji keamanan kita kemarin, baik dari Lanal, Koramil dan kepolisian menyampaikan siap kita panggil dengan catatan jangan ada istilah anarkis, itu adalah di bawah lindungan kami. Nah, itu yang lebih bagus. Demikian saja. Oke Pak, berkaitan dengan agama di Nia Selatan ini, saya rasa dari semenjak terbentuk yang namanya pemerintahan di Nias ini, masalah agama sesama agama sebenarnya tidak ada konflik. Nah, hal ini bagaimana juga harapan Bapak sebagai ketua MUI di Nia Selatan ini ke depannya, dan apa juga yang menjadi saran pengertian kepada masyarakatnya Selatan terhadap keadaan seperti ini? Harapan saya
harapan saya sampai titik darah terakhir, sampai nyawa habis ini, saya harap kepada kita semua, saya sudah umur 73 tahun, tolong diteruskan kerukunan kita, kebersamaan kita di Kepulauan Nias ini secara umum, khusus di Teluk Dalam ini, Kabupaten Nias Selatan. Mari kita pertahankan. Dan saya himbau kepada kita semua, baik kita umat Kristiani, baik kita umat Muslim, kita jangan mengadakan gosip-gosip dan mendengarkan suara-suara miring dari orang-orang yang akan mengambil kesempatan untuk memecah belah kita. Dan juga saya harapkan baik pendeta maupun imam di masjid, kenajiran-kenajiran masjid, setiap ada tamu dari luar, perlu kita periksa siapa dia dulu, dari mana dia dulu. Jangan segampang kita menerima dia berdakwah di tempat kita. Mungkin saya. Oke Pak, satu lagi Pak, mohon maaf. Kalau boleh tahu, kira-kira jumlah jemaat yang ada di Nias Selatan ini, khususnya agama kita Muslim, berapa jumlahnya Pak, bisa disampaikan? Kalau jumlah jemaat kita Muslim di Kabupaten Nias Selatan ini, saya rasa sudah menjelang lebih 6.000, mau mendekati 10 ribuan. Oke Pak, terima kasih. Dan satu lagi Pak, kebetulan berkaitan dengan video ini, ada juga video yang timbul dari media sosial yang mencoret salah satu muka Ustadz kita di Nias Selatan ini, dan harapan Bapak juga terhadap itu. Oke. Dan apa yang perlu Bapak juga sampaikan terhadap itu? Bagus sekali, itu bagus sekali. Seperti yang saya katakan kemarin, beri asu di pasalah mau dibeji. Itu pepatah Nias. Jangan satu orang yang salah kita kaitkan dengan orang yang tidak bersalah. Saya bukan membela si Dedi ini. Dedi itu sudah saya jelaskan kemarin di sidang Forkopimda. Pak Harita, supaya Anda mengerti, mungkin sudah tahu sebetulnya Pak Harita, Dedi ini sudah 10 tahun di sini. Dia sudah termasuk warga Teluk Dalam. Sampai-sampai ibunya meninggal di rumah itu, dikubur di Teluk Dalam ini. Dia sudah anak asli daerah kita. Nah, masalah donatur, ya, dalam video itu wajarlah. So, ada tanggung jawabnya kepada para mu'alaf, kepada orang miskin. Mengapa kita tidak bersyukur? Saya selaku umat Islam dulu mensyukuri. Itu tanggung jawab saya juga untuk membelanjakan fakir dan miskin. Tetapi dia sudah tampil ke depan. Makanya saya selalu, alhamdulillah, ya terima kasih Ustadz, kamu sudah berupaya mencari dana untuk bantuan orang-orang miskin. Jadi kadang nanti orang salah mengartikan, mungkin itu untuk kepentingan pribadi. Saya bukan membela Dedi, sudah saya buktikan. Lokasi yang dia bangun itu di sana di Walondawa, nggak jauh. Bukannya seperti yang di TV itu di video itu mengatakan di Amandaya, tidak. Ini di Kelurahan Pasar Teluk Dalam, dekat batang hidung kita. Kalau mau nanya, datanglah ke sana. Jangan di medsos. Nah, ya, datang sendiri apa salah. Dan saya sering di sana setiap hari. Lantaran rumah anak saya juga di lingkungan itu. Tanyalah. Dan kemarin sudah saya katakan, dana-dana yang dia kumpul selama ini, puji Tuhan, suruh itu sudah 90%. Berarti orang Islam yang ada di lingkungan itu sudah bisa beribadah di dalam. Kemudian dia membangun lagi di samping itu. Walaupun ada isu yang mengatakan panti asuhan, tidak. Kalau memang panti asuhan nanti kan ada izinnya, itu baru bisa. Dia membangun rumah di situ untuk tempat pengajian, mengajak anak-anak mualaf itu dan anak-anak di lingkungan itu untuk bisa mengaji, mempelajari ilmu agama, supaya manusia-manusia ini nanti menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tujuannya. Dan di sana sudah dia katakan, kalau ada anak-anak mualaf kita dari kampung-kampung lain datang belajar di sini, kalau tidak mau kembali ke kampung,
kita siapkan tempat tidur di sini, tidak apa-apa. Itu kan bagus. Bagus sekali. Gagasan itu bagus, itu saya dukung itu. Nah, demikian. Oke, ada lagi sama kawan? Satu lagi, sorry Pak. Tadi kalaupun kita tutup, tapi sedikit lagi nih. Tadi sempat kami lihat ada juga saudara kita yang lagi viral untuk menanggapi hal video daripada mencoret muka Haji ini, dan apa juga yang perlu Bapak sampaikan terhadap itu ke saudara-saudara kita juga. Ini ini saya kenal orangnya itu. Oh ya. Namanya si Eli, kami panggil. Si Eli. Ya, anak Pak Kumis yang di Teluk Dalam. Tapi dia bukan di sini sekarang, dia di Jakarta itu. Tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Dan tadi pun saya baca itu, saya tengok itu, aku bilang mati orang ini. Nah, maaf. Yang kalau kamu tidak tahu permasalahannya, tenanglah kamu di sana. Cukup kami yang ada di sini. Ayahmu saja tidak berani berucap dalam masalah ini. Karena sudah saya ingatkan. Justru itu saya nanti akan telepon dia. Kalau ada nomor teleponnya, saya akan usahakan supaya itu hapus, jangan dikeluarkan lagi. Demikian dari saya. Oke Pak, terima kasih dulu pertanyaan kita ke Bapak sebagai Ketua MUI dan sekaligus sebagai tokoh adat di Nias Selatan ini, penyampaian sikap terhadap video yang viral yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Muin. Benar Pak. Dan sekali lagi minta maaf Pak kalau kami mengganggu. Kami terlebih dahulu minta maaf dulu. Jangan minta maaf Pak. Sekarang bisa minta maaf, tapi saya harapkan beginilah caranya yang lebih bagus. Mari kita koordinasi dulu. Jangan dulu disebarluaskan. Benar. Sebab bagaimanapun semua itu kan kembali ke ibu kita juga. Nah, demikian yang Perhatian Halawa mewartakan dari Nias Selatan.